Kitab Usulus Sunnah karya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas cepat apa yang telah berlalu penyebutannya. As-sunnah, qala al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala, as-sunnatu indana, sunnah di sisi kami. Sunnah di sini sudah kita jelaskan maknanya adalah akidah. Ya. As-sunnah ini juga sudah kita definisikan di awal-awal pertemuan kita bahwa secara bahasa maknanya adalah thariqah, sementara secara istilah dia adalah ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aqidatan wa amalan wa akhlaqan. Nah, kemudian setelah itu sunnah, istilah sunnah digunakan dengan beberapa penggunaan. Ahli akidah, orang-orang yang menulis dalam buku akidah di kalangan ulama mutaqaddimun, mereka menggunakan kata as-sunnah dengan mana akidah. Dan ini yang dimaksud oleh penulis di sini, usulus sunnah, maksudnya adalah usul akidah. Begitu pula ucapan beliau as-sunnah indana, ini juga adalah bermakna akidah. Nah, hanya saja kadang digunakan as-sunnah dan dimaksudkan dengannya adalah agama secara umum. Agama secara umum mencakup akidah dan amalan. Seperti misalnya ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tatkala mengatakan as-sunnah hiya al-islam wal islam huwa as-sunnah. Maksudnya di situ adalah as-sunnah dengan makna yang umum mencakup akidah dan amalan. Maka dia sunnah adalah Islam, sebab Islam itu kalau disendirikan dari kata iman, dia mencakup akidah dan amalan al-zahirah. Nah, amalan-amalan yang zahir. Jadi kadang dikatakan sunnah bermakna akidah, kadang juga dikatakan sunnah dengan makna yang umum, yaitu mencakup akidah dan amalan, seperti definisi sunnah yang umum yang telah kita sebutkan, yaitu makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu aqidatan wa amalan wa akhlaqan. Nah, kemudian sunnah juga sudah berlalu kalau digunakan oleh ahli fiqh, maka yang dimaksud dengan sunnah adalah lawan dari makruh, temannya wajib, di bawahnya wajib. Kalau sunnah di sisi ahli hadis, maka dimaksudkan dengannya adalah hadis dan seterusnya. Tayyib. Kemudian indana di sisi kami, di sini maksudnya di sisi beliau dan guru-guru beliau serta as-salaf yang mana beliau meriwayatkan dari mereka atau pernah mendengar athar dari mereka. Nah, jadi penyandaran as-sunnah di sisi kami maksudnya di sisi beliau dan as-salaf yang beliau dapati berada di atasnya. Ayyu'minar rajulu bil qadari. Ar-rajul di sini penyebutan ar-rajul min babit taglib. Di sini bukan berarti tidak masuk perempuan. Tapi ar-rajul di sini adalah bermakna al-abdu, hamba secara umum, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Disebutkan laki-laki min babit taglib sebagai bentuk dia yang dominan, dan juga dia yang mulia, lebih mulia. Nah, karena itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan berarti yang diajak bicara atau yang dikhitab di situ adalah laki saja.
Karena alladzina digunakan untuk laki-laki, bukan. Tapi yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Demikian pula ucapan beliau di sini, ayyu'minar rajulu bil qadari. Seorang lelaki, maksudnya seorang hamba, mengimani takdir khairihi. Al-qadar secara bahasa apa? Dia al-qada wal hukum. Al-qada wal hukum, ketetapan dan keputusan. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, al-qadar adalah ma qaddarahullahu fil azal, bihaitsu alimahu, ini alima ma sayakun wa kataba dzalika bihasabi al-ilm thumma syaa wa khalaqa. Jadi takdir adalah apa yang Allah takdirkan fil azal, semenjak dahulu, di mana Allah mengetahuinya, yaitu mengetahui apa yang akan terjadi, kemudian menulis apa saja yang terjadi dalam Lauh al-Mahfuz berdasarkan apa yang dia ilmui. Kemudian dia kehendaki, lalu dia ciptakan. Nah, itu al-qadar secara bahasa dan secara istilah. Khairihi wa syarrih. Al-qadar itu kadang masdar murni. Al-qadar masdar murni, maksudnya perbuatan Allah, fi'lullah. Tapi kalau al-qadar bermakna al-maqdur, bermakna masdar, bermakna maf'ul, maka yang dimaksudkan adalah takdir yang sampai kepada makhluk. Dan sudah kita jelaskan kalau takdir al-qadar yang merupakan perbuatan Allah itu semuanya baik. Semuanya apa? Baik, khair. Karena Nabi SAW bersabda, asyarru laisa ilaik. Kalau ada iskal, hal yang mengganjal misalnya, bukankah Allah menciptakan juga yang buruk? Jawabannya, nah, Allah menciptakan yang buruk. Allah menciptakan syaitan, Allah menciptakan hal-hal yang lain yang buruk. Tapi semuanya baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir semuanya baik menurut Allah. Apakah itu khairun li dzatihi, baik pada zatnya, atau khairun li ghairihi, atau dia baik untuk selainnya, maksudnya hikmah di baliknya. Ya, tujuan Allah menciptakan yang buruk adalah baik. Baik, yaitu hikmah di balik penciptaan tersebut adalah baik. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Sementara al-maqdur yang sampai kepada makhluk, takdir yang sampai kepada makhluk, maka makhluk itu merasakan yang baik dan yang buruk. Nah, dan khairihi wa syarri ini ada dalam hadis yang sahih sebagaimana telah berlalu. Adapun hulwihi wa murrih, ini ada hadisnya hanya dhaif. Tapi Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau menukil kesepakatan para ulama bahwa takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang manis, dan ada yang pahit kalau ditinjau dari hamba, kalau ditinjau dari sisi hamba. Nah, timbul pertanyaan, apa perbedaan ucapan beliau khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrih? Kata Ibnul Qayyim dalam Syifa'ul Alil bahwa khairihi wa syarrih itu ditinjau dari akibatnya, kesudahannya. Sementara hulwihi wa murrih itu adalah awal kali takdir itu sampai kepada hamba. Ada yang manis, yaitu yang sesuai dengan tabiat hamba. Ada yang pahit, yaitu yang tidak sesuai dengan tabiat hamba. Ini di awal kali takdir itu sampai kepada hamba. Maka di situ hamba merasakan ada yang manis sesuai dengan tabiatnya, ada yang pahit yang tidak sesuai dengan tabiatnya. Nah, kemudian setelah itu kesudahannya dilihat.
kesudahannya ini kadang yang apa? Yang pahit pun ternyata kesudahannya bagus. Nah, ini khair wa syarr itu dilihat dari kesudahannya, bukan di awal. Dilihat dari kesudahan, dari apa yang Allah takdirkan. Kadang Allah takdirkan musibah, ternyata kesudahannya adalah apa? Kebaikan. Karena itu Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Iya, barangkali kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah apa? Baik untuk kalian. Nah, wa ayya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna dhalika kulluhu qada'un min Allah azza wa jalla. Jadi akidah di sisi ahli sunnah wal jamaah as-salaf adalah seorang itu mengimani takdir, yang baik dan yang buruknya, yang manis maupun yang pahitnya. Dan sudah kita jelaskan kenapa beliau memulai dengan rukun iman yang keenam. Alasannya karena ini adalah hal yang terjadi di zaman beliau, banyak bid'ah atau merajalela bid'ah qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Nah, di sisi lain beliau memulai dengan pembahasan al-qadar, beriman kepada takdir, karena seorang yang beriman kepada takdir keharusannya dia mengimani rukun iman yang lainnya. Kalau dia beriman kepada takdir, dia beriman juga kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari berbangkit. Itu keharusannya. Karena itu ya, tidak ada kritikan pada apa yang beliau tulis. Beliau memulai dengan rukun iman yang keenam karena ini adalah hal yang merajalela di zaman beliau, bid'ah qadariyah, makanya beliau tulis ini untuk membantah mereka. Kemudian yang kedua, dalam keimanan kepada takdir mengharuskan kepada keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasulnya, dan hari berbangkit. Dan seseorang meyakini, alima bermakna yakin. Sebagaimana dalam ilmu nahwu, alima bisa bermakna yakin, itu saudara-saudaranya apa? Sara, yang merupakan af'al al-qulub. Ada af'al tasyir, ada af'al qulub. Di sini af'al qulub. Seorang meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan untuk menimpahnya, maka tidak akan mungkin meleset darinya. Dan apa saja yang Allah takdirkan untuk tidak menimpanya, maka tidak akan mungkin mengenainya. Ini sebenarnya lafaz iktibas diambil dari hadis. Hadis yang semana dengan ini banyak. Di antaranya hadis Nabi SAW ketika menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau katakan apa? Wa'lam annama asabaka lam yakun liukhtiak wa annama akhtaka lam yakun liusibak. Iya. Wa anna dzalika kullahu qada'un minallahi azza wa jal. Dan bahwa semua hal itu, semua yang menimpamu ataupun tidak menimpamu, atau semua takdir yang baik dan yang buruknya, yang manis maupun yang pahitnya, semuanya adalah ketetapan dari Allah azza wa jal. Nah, sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya perbedaan tentang al-qadar dan al-qada, di mana para ulama khilaf apakah dia muradif, sinonim atau bukan sinonim. Yang mengatakan dia bukan sinonim, mereka khilaf juga, yang mana al-qadar dan yang mana al-qada. Baik. Dan di sebagian naskah wa anna dzalika kullahu qada'un, di sebagian naskah wa anna dzalika kullahu fadlun minallah
qada, sebagian naskah diganti menjadi fadlun. Dan sebenarnya tidak bertentangan. Karena apapun yang Allah takdirkan sebenarnya keutamaan, walaupun itu musibah. Walaupun itu musibah. Nah, karena seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkaranya semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Fa in asabahu an-nama fa kana khairan lahu. Fa idza asabahu an-na'ma'u syakara fa kana khairan lahu, wa idza asabahu ad-dharra sabara wa kana khairan lahu. Nah, jadi semuanya baik menurut seorang mukmin. Jadi musibah pun itu adalah keutamaan. Apalagi kalau kita mencermati bahwa para rasul itu kalau ditimpa musibah, mereka justru bersyukur atau ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Dan jika kita bayangkan apa yang kita dapatkan dari musibah berupa penghapusan dosa, kalau kita bersabar, dosa kita akan diampuni, derajat kita akan diangkat, dan dijanjikan pahala yang tanpa batas bagi orang yang bersabar terhadap musibah. Maka tentunya musibah itu berubah menjadi keutamaan. Nah, jadi di sebagian naskah fadlun itu tidak keliru, ada sisi benarnya. Nah, taib, di pertemuan telah lalu kita sudah membahas tentang maratibul qadar, jenjang-jenjang atau rukun-rukun keimanan kepada takdir. Kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis takdir, bahwa takdir itu ada dua secara umum. Ada takdir al-am, ditulis di lauh mahfuz. Ada takdir yang rinci, tafsili, yaitu takdir setiap orang di perut ibunya. Takdir yang ditulis setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Juga takdir yang ditulis atau ditetapkan setiap harinya. Nah, setiap harinya Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa yang Allah telah tuliskan. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Nah, di sebagian ulama menyebutkan ada takdir yang kelima. Itu tadi 4 ya, takdir am, penulisan di Lauhul Mahfuz, kemudian ada takdir tafsili, ada 3. Sebagian ulama ada menyebutkan takdir tafsili bentuk yang kelima, yaitu takdir yang dituliskan berkenaan dengan manusia. Manusia saja, khusus dengan manusia itu Bani Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam, maka keluar semua keturunannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua apa yang mereka dapatkan di dunia, termasuk umurnya. Nah, di sini dinamakan dengan penakdiran khusus untuk Bani Adam, atau yang dikenal dengan alamud dzarrah. Alam ad-dzarrah atau takdir al-mitsaq. Nah, takdir al-mitsaq, di mana Allah mengambil perjanjian kepada anak cucu Adam. Taib, sebagian ulama menambahkan hal tersebut karena di dalamnya ada penetapan ajal dan penetapan apa-apa yang akan didapatkan oleh manusia. Nah, tapi ini khusus manusia, berbeda dengan Lauhul Mahfuz, dia umum untuk seluruh makhluk. Jadi berdasarkan hal ini berarti takdir tafsili ada 4. Takdir tafsili ada 4, sementara takdir am hanya 1 saja. Kemudian kita jelaskan juga pembagian iradah. Walaupun
pembahasannya kurang lengkap karena waktu yang sempit. Iya, sudah kita jelaskan, sudah iradah, sudah jelaskan iradah di pekan lalu. Hah? Sudah? Belum? Belum pernah. Tayyib. Sudah kita jelaskan apa yang kita jelaskan? Firqah yang menyimpang dalam pembahasan takdir. Apalagi firqah yang menyimpang pembahasan takdir sudah. Tayyib. Jadi iradah itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah ini sinonim dari al-masyiah. Sinonim dari al-masyiah. Sementara iradah syar'iyah itu adalah dia sinonim dengan al-mahabbah. Sinonim dengan al-mahabbah. Jadi banyak atau semua yang menyimpang dalam pembahasan takdir karena tidak membagi iradah menjadi dua. Nah, tidak membagi iradah menjadi dua. Mereka anggap iradah itu cuma satu saja. Akhirnya menyimpang, baik itu qadariyah maupun jabriyah. Mereka menyimpang karena tidak memahami pembagian iradah. Iradah ada dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah masyiah, yaitu masyiah Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk. Dan iradah kauniyah ini belum tentu Allah cintai. Kadang Allah cintai, kadang Allah tidak cintai. Nah, kadang Allah tidak cintai, tapi Allah cintai apa hikmah di baliknya. Jadi Allah ciptakan iblis misalnya. Allah tidak cintai iblis, hanya Allah cintai hikmah di balik penciptaan iblis. Nah, jadi iradah kauniyah belum tentu Allah cintai. Dan inilah yang membuat qadariyah itu menyimpang. Kenapa? Karena mereka mengingkari takdir untuk mensucikan Allah. Kata mereka, seandainya Allah itu menciptakan perbuatan hamba, menghendaki perbuatan hamba, dan perbuatan hamba itu ada yang buruk, berarti artinya Allah menghendaki zina, menghendaki liwat dan semisal itu. Maka mereka ingkari takdir. Kata mereka, perbuatan hamba itu tidak dikehendaki dan tidak diciptakan oleh Allah dalam rangka mensucikan Allah. Dalam rangka mensucikan Allah. Mereka tidak mengerti bahwa iradah kauniyah itu kadang Allah cintai, kadang Allah tidak cintai. Allah cintai kalau hal-hal yang baik, Allah tidak cintai kalau perkara yang buruk. Hanya Allah cintai hikmah di balik penciptaannya. Nah, jelas ya. Kemudian ada iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah, dia Allah pasti cintai, namanya syar'iyah. Syar'iyah itu yaitu semua yang Allah inginkan untuk kita lakukan, seperti beriman, salat, puasa, zakat. Itu namanya iradah syar'iyah, yaitu apapun yang diperintahkan dalam syariat, itulah iradah syar'iyah. Apapun yang Allah perintahkan dalam syariat, baik itu yang wajib, yang sunnah, itulah keinginan Allah secara syar'i. Allah ingin hambanya seperti itu. Allah ingin hambanya seperti itu. Dan ini Allah pasti cintai dan Allah ridai. Nah, tapi belum tentu terjadi. Kalau iradah syar'iyah belum tentu terjadi. Allah cintai hambanya beriman semua, tapi belum tentu terjadi. Karena itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan iradah syar'iyah ini, iradah kauniyah dan syar'iyah ini kadang bersendiri, kadang kadang berkumpul. Kadang yang terjadi adalah kauniyah saja tanpa syar'iyah. Seperti misalnya? Kauniyah saja tanpa syar'iyah, seperti kekafirannya Abu Jahal misalnya. Kafirannya Abu Jahal, kafirannya Abu Lahab, kafirannya Fir'aun. Ini kan apa? Iradah kauniyah karena terjadi. Karena terjadi. Tapi dia tidak syar'iyah sebab Allah tidak cintai. Kadang juga sebaliknya, syar'iyah tapi tidak kauniyah. Syar'iyah tapi tidak kauniyah. Seperti apa misalnya? Keimanannya Abu Jahal. Keimanannya Abu Jahal.
Abu Jahal beriman, itu Allah cintai atau tidak? Allah cintai. Tapi terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Berarti dia syariah tapi tidak kauniyah. Syariah tapi tidak kauniyah. Keimanannya Fir'aun, keimanannya Namrud dan semisal dengan itu. Itu apa? Syariah tapi tidak kauniyah. Kadang dua-duanya terkumpul. Sama-sama terjadi. Syariah kauniyah. Seperti keimanannya Abu Bakar, keimanannya Umar. Iya, dia kauniyah terjadi dan Allah cintai. Dia terjadi dan Allah cintai. Berarti dia kauniyah syariah. Ada yang kauniyah dan syariah berkumpul, tapi berkumpul dalam artian sama-sama ternafikan, sama-sama tidak terjadi. Sama-sama apa? Dia kauniyah, dia tidak kauniyah dan tidak syariah. Tidak kauniyah dan tidak syariah. Seperti apa itu? Tidak kauniyah, tidak syariah. Seperti kekafirannya Abu Bakar, kekafirannya Umar. Dia kauniyah atau tidak? Tidak kauniyah, tidak terjadi. Apakah dia syariah? Tidak syariah juga. Paham? Jadi kadang kauniyah saja tanpa syariah, kadang syariah saja tanpa kauniyah, kadang syariah kauniyah sama-sama apa? Dia kauniyah dan syariah sekaligus. Yang keempat, dia tidak kauniyah dan tidak syariah. Nah, kalau kita mencermati penyimpangan Jabriyah dan Qadariyah, semuanya dikarenakan tidak memahami pembagian iradah. Tidak memahami pembagian iradah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada Qadariyah. Adapun Jabriyah apa? Jabriyah mereka apa? Mengatakan bahwa hamba itu tidak memiliki iradah. Tidak memiliki iradah. Kenapa? Kata mereka karena apapun yang terjadi di dunia ini itu keinginan siapa? Keinginan Allah. Semuanya dengan kehendak Allah, ya kan? Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah. Kalau begitu kata mereka tidak ada apa? Tidak ada keinginan hamba. Hamba itu terpaksa. Mereka hanya bagikan alat yang Allah pergunakan. Nah, mereka bagikan debu atau bagikan kapas atau bagikan bulu yang ditiup oleh angin, kemanapun angin berhembus, ke situ juga dia mengarah. Hamba tidak punya kehendak. Hamba tidak punya kehendak. Kenapa? Karena tadi yang terjadi dalam semesta ini semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi mereka hulu ekstrim dalam menetapkan kehendak untuk Allah sampai-sampai menghilangkan kehendak untuk makhluk. Nah, dan mereka menetapkan iradah apa? Iradah kauniyah saja tanpa menetapkan iradah syariah. Jabriyah itu dia menetapkan apa? Iradah kauniyah untuk Allah dalam artian masyiah tanpa menetapkan iradah syariah. Sementara Qadariyah dia sebaliknya. Dia menetapkan iradah syariah saja. Makanya hal yang buruk-buruk itu kata mereka tidak dikehendaki oleh Allah. Yang baik-baik saja yang dikehendaki oleh Allah. Mereka menetapkan syariah saja. Kalau Jabriyah menetapkan apa? Kauniyah saja, masyiah saja. Tidak menetapkan iradah syariah. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya tentang faedah beriman kepada takdir. Pembahasan yang lain sudah kita bahas ya. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Hari ini kita lengkapi saja yang belum kita bahas karena terbatasnya waktu di pekan lalu. Taib. Tentang faedah beriman kepada takdir, ada banyak faedah, tapi faedah yang paling menonjolnya ada 3.
Pertama, ketika seorang mengimani bahwa apapun yang Allah takdirkan menimpanya tidak akan meleset darinya, sebaliknya apapun yang Allah takdirkan tidak akan menimpanya maka tidak akan mengenainya. Jika seorang hamba meyakini ini, maka hatinya akan menjadi tenang dan tentram. Iya, hatinya akan menjadi tenang. Sebab dia tahu, dia yakin bahwa apapun yang akan menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apapun yang tidak akan menimpanya tidak akan mungkin mengenainya. Nah, begitu pula sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Ibnu Abbas juga, ketika Nabi menasihatinya, wa alam annal ummata la yajtama'u ala ayanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa annal ummata la yajtama'u ala ayyadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Nah, perhatikan hadis ini. Seandainya umat bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali pada apa yang Allah telah takdirkan untukmu. Begitu pula sebaliknya. Seandainya mereka bersatu untuk memudaratkanmu, maka mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Jadi dengan ini, kalau seorang hamba meyakini ini, maka akan tenang hatinya. Akan tenang hatinya. Dan diantara faedah dari beriman kepada takdir yang disebutkan oleh para ulama adalah akan mudah bersabar. Ketika ditimpa musibah, seorang akan mudah bersabar. Kenapa? Karena dia yakin itu adalah ketetapan Allah. Walaupun musibah itu ada sangkut pautnya dengan manusia, maksudnya musibah menimpanya itu melalui ikut campur tangan manusia, dia akan tetap mudah bersabar. Iya, dan mudah memaafkan orang. Kenapa? Karena dia tahu Allah lah yang membuatnya apa? Memberikan kuasa kepada fulan untuk menimpakan musibah kepada aku. Sehingga dia mudah memaafkan. Dia mudah untuk bersabar. Dia mudah untuk bersabar. Nah, dan juga di antara faedah keimanan terhadap takdir adalah seorang meyakini setiap musibah atau malapetaka, kemudaratan yang menimpanya, begitu pula keburukan, pasti ada hikmah yang baik di baliknya. Pasti ada hikmah di baliknya. Nah, karena dia meyakini bahwa apa saja yang Allah takdirkan itu semuanya baik. Baik itu dia baik pada zatnya, seperti hal-hal yang dimaklumi baik, atau baik pada selainnya, maksudnya baik di balik penciptaan hal yang buruk. Ketika Allah takdirkan, Allah ciptakan misalnya musibah tertentu, ternyata ada kebaikan di baliknya. Sebuah kisah seperti ada seorang pemimpin ini komandan perang. Pada suatu hari dia jatuh dari kudanya, patah kakinya 2. Ini buruk. Ini contoh ya, buruk, musibah. Tapi setelah itu dia diperintahkan oleh gubernur untuk mengumpulkan pasukan pergi ke Kufah. Ternyata pada hari itu dia sudah jatuh, patah kakinya, tidak jadi pergi ke Kufah untuk menyerang suatu kelompok. Nah, akhirnya setelah beberapa hari kemudian dia mendengar kabar bahwa bala tentara yang dikirim oleh gubernur itu adalah orang-orang yang datang membunuh Al-Husain ibn Ali. Di situ langsung dia bersyukur atas musibah yang menimpanya. Ternyata musibah yang menimpanya itu kebaikan. Sehingga dengan patah kakinya dia tidak ikut campur dalam darahnya Al-Husain.
Maksudnya dia tidak apa? Tidak ikut andil dalam pembunuhan Al-Husain. Perhatikan, keburukan, musibah. Tapi ternyata di baliknya adalah kebaikan. Jadi semua yang Allah takdirkan itu kebaikan. Semua yang Allah takdirkan itu kebaikan. Nah, hanya saja kita yang kurang imannya dan kurang bersabar sehingga cepat berkeluh kesah. Kadang cepat berkeluh kesah. Nah, jelas ya. Dan ini faedah-faedah keimanan terhadap takdir, dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya. Masih banyak faedah-faedah yang lainnya. Nah, jadi keimanan kepada takdir adalah keimanan yang sangat penting, memberikan pengaruh ke dalam jalan hidup seseorang dan cara pandang seseorang terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Nah, sudah masuk waktu. Ini kitabnya kita baca syarahnya atau baca matanya saja? Hah? Semua punya syarahnya? Ada yang semua punya syarahnya? Enggak semua. Baik. Kita baca matanya saja ya, supaya cepat selesai dan beralih ke buku-buku selanjutnya. Berkenaan dengan pembahasan iman, pembahasan yang kedua, ini kita akhirkan. Pertemuan selanjutnya ini pembahasan penting. Hanya kadang untuk mendetailkannya dan membahasnya lebih panjang kurang waktu. Baik. La bas khair, insyaallah kita ambil sedikit-sedikit dan kita berusaha untuk mendetailkan setiap ucapan-ucapan yang beliau sebutkan. Sudah dulu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.